Assalamualaikum. Ketua DPD kita di Mamasa. Selanjutnya kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Syaiqo, dan kami mempersilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Baik, kepada rekan-rekan media kami persilakan detik dapat kembali ke tempat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Acara pembukaan training orientasi partai dan pembekalan calon anggota Dewan PKS se-Sulawesi Barat. Allah Subhanahu wa taala mengawali seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kita Ustazah Lili yang kebetulan mendampingi sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Ini adalah training orientasi partai. Saya ingin mengawali kenapa kok kita harus berpartai dan kenapa kita harus masuk ke dalam partai. Biasa saja, ya masuk saja sebagai ASN, ya, sebagai pegawai negeri. Ya, dulu saya sebagai pegawai negeri, tapi cuma saya perlu ingatkan, namanya politik sangat biasa kalau di dunia politik itu terjadi gejolak yang tiba-tiba. Ya, seolah-olah dalam ini ada tsunami politik, orang menganggapnya ada gempa politik. Ya, jadi kalau dalam politik hal seperti ini, anggaplah ini hal-hal yang memang harus kita antisipasi sejak awal. Namanya politik mungkin saja terjadi gejolak, gelombang. Capresnya adalah Pak Anies. Nah, ya, dan itu nggak ada perubahan ketika kemarin dilakukan hanya wakilnya. Memang wakil belum ditentukan oleh PKS. Akhirnya kemudian kami musyawarah dan musyawarah Majelis Syuro akhirnya menentukan pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-9 bahwa calon wakil presiden mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan disetujui, yaitu Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sehingga jadilah itu pasangan Amin, dan mudah-mudahan Allah takdirkan pasangan Amin ini bisa mendapatkan kemenangan di 2024. Amin. Allahu Akbar. Merdeka. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan,
tentu keterpilihan dari para pejabat publik yang tadi pejabat politik baik di eksekutif maupun legislatif harus dilewati melalui pes sulit untuk bisa terjadi pada kedepannya menjadi bermitra dengan kita, berpasangan dengan kita. Nah, jadi dari pengalaman saya ternyata dengan berpolitik secara santun, dengan berpolitik secara baik, dengan berpolitik secara beretika dan bermartabat, justru itulah yang akan bisa mengantarkan pada suasana yang bisa kita bersinergi dan berkolaborasi kapan saja. Hanya mungkin timingnya saat ini kita ya belum ditakdirkan menang, mungkin kedepannya bisa Allah berikan kemenangan. Dan inilah yang memang harus kita coba upayakan, karena menurut Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah tegaskan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada sunnah tadawul, sunnah di mana dipergilirkannya kehidupan ini. Ada kalanya kita dalam posisi di bawah, tapi ada kalanya kita dalam posisi di atas. Itu sebab roda yang berputar terus-menerus seperti itu. Kalau selama ini 10 tahun ini kita menjadi oposisi, ya mudah-mudahan gilirannya 2024 mudah-mudahan kita masuk ke pemerintahan. Kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis yang dengan itulah mudah-mudahan ada perubahan yang insya Allah akan bisa seperti halnya yang diinginkan oleh visi pasangan Anies, sejahtera, adil, makmur untuk semua. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, oleh karenanya mulai tahun 2019 yang lalu, tentu untuk konsolidasi pada saat sudah masuk ke masa kampanye, kita berharap kader-kader struktur bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk menuju pemenangan di 2024. Kedua, kita juga hari ini sekaligus melakukan pembekalan khususnya kepada calon anggota Dewan terkait dengan training orientasi partai. Saya kira sebagai calon anggota Dewan dalam upaya untuk mensosialisasikan ke masyarakat perlu mengenali betul apa itu PKS, bagaimana program-programnya, dan juga politik gagasan yang sedang kita justru upayakan bisa masif tersosialisasi ke masyarakat. Itulah makanya hari ini saya apresiasi DPW PKS Sulbar bisa melakukan pembekalan seperti ini. Terkait dengan pemenangan Amin di Sulbar bagaimana Pak? Apa penekanannya Pak? Kita ingin bahwa partai ini sebagai salah satu motor penggerak pemenangan bisa bekerja secara sinergis dalam upaya memenangkan PKS, sekaligus juga mensosialisasikan dan memenangkan pasangan Amin. Saya kira ini harus dilakukan secara paralel, tidak kemudian hanya mengurusi partainya saja. Oleh karena itu dengan melakukan pemenangan sinergis, insya Allah akan ada peningkatan secara signifikan pada pasangan Amin ini. Ada perintah langsung dari Presiden PKS untuk caleg yang terhadap pemenangan Amin ke depannya? Ya, kita sudah melakukan bukan hanya sekedar arahan, instruksi-instruksi juga sudah kita berikan agar caleg-caleg ini juga sekaligus untuk memenangkan pasangan Amin. Itulah sebabnya maka di dalam proses sosialisasi juga mungkin ada di billboard, ada di banner dan sebagainya, juga mencantumkan juga pasangan capres-cawapres. Beberapa survei Pak Presiden itu kan Amin itu diprediksi menang di luar Jawa. Gimana pandangannya Pak? Ya, jadi kita tentu nggak bisa meyakini sepenuhnya survei dan tidak juga bisa menafikan atau mengesampingkan survei. Kita ingin jadikan survei itu sebagai sarana untuk kita berintrospeksi, dan dari situlah kita ingin lebih memastikan bahwa kerja-kerja untuk pemenangan ini ternyata masih perlu dioptimalkan. Nah, oleh karena itu dengan adanya survei yang mulai membaik, ya saya kira ini jangan lengah gitu. Kalau ternyata surveinya masih belum bagus, ya ini bagian sarana introspeksi
masih banyak hal-hal yang harus kita gesa untuk mensosialisasikan pasangan Amin dan PKS. Targetnya Pak, berapa persen Pak? Targetnya Pak? Terkait dengan Menyikapi isu anu, Pak. IKN ini Pak, kampanyenya Anies beberapa kali menyebut bahwa dia tidak akan ketika jadi presiden nanti tidak akan melanjutkan IKN. Itu seperti apa sikap PKS karena PKS di Sulbar ini juga dekat dengan IKN. Nah, Ya tentu kita ingin terjadi pemerataan pembangunan di seluruh Republik Indonesia dengan pengkonsentrasian pada di satu daerah saja. Ini akan menyerap anggaran yang besar sehingga wilayah-wilayah lain tidak akan kebagian alokasi anggaran yang memadai. Awalnya kalau ini IKN ini ada investor-investor yang ingin membangun, saya kira itu satu hal yang sangat diharapkan. Tapi realitasnya sampai dengan hari ini belum nggak ada investor-investor yang masuk dan ini akhirnya akan membebani APBN yang terlalu berat. Akhirnya apa? Dana tersedot di sana dan wilayah-wilayah lain nggak akan kebagian.